Banyak yang bertanya, kapan zaman keemasan Nusantara akan kembali? Ramalan Prabu Jayabaya telah lama memberi isyarat tentang munculnya sosok Satrio Piningit di tengah guncangan dunia. Namun, tahukah Anda bahwa sosok ini tidak muncul dari kemewahan, melainkan dari deretan weton-weton tertentu yang telah ditempa oleh penderitaan? Apakah ciri-ciri orang terpilih itu ada dalam diri Anda atau orang di sekitar Anda? Mari kita bongkar ciri-ciri gaib dan tanda alam Sang Satrio yang akan membawa perubahan besar sekarang juga. Siapakah Satrio Piningit sesungguhnya? Membongkar makna dari naskah Jayabaya. Sejak ratusan tahun silam, masyarakat Nusantara, khususnya Jawa, selalu menanti-nantikan kehadiran sosok legendaris bernama Satrio Piningit. Namanya terukir abadi dalam serat ramalan Jayabaya, sebuah karya monumental yang memuat nubuat tentang pasang surutnya zaman. Namun, siapakah sebenarnya Satrio Piningit ini? Apakah ia hanya mitos, seorang politikus biasa, ataukah ia adalah simbol dari sebuah energi perubahan yang lebih besar? Dalam pemahaman kejawen yang mendalam, Satrio Piningit bukanlah individu tunggal yang lahir dengan nama tertentu dan langsung menjadi pemimpin. Makna Piningit sendiri berarti yang disembunyikan, yang dirahasiakan, atau yang belum saatnya menampakkan diri. Ia adalah sosok yang memiliki wahyu kepemimpinan ilahiyah yang diberikan Tuhan, namun keberadaannya masih dipingit oleh alam semesta hingga kondisi zaman benar-benar mencapai puncaknya. 1. Latar belakang ramalan Jayabaya, skenario Goro-Goro. Ramalan Jayabaya adalah kompas spiritual bagi bangsa Jawa. Nubuatan-nubuatan di dalamnya selalu berbicara tentang siklus zaman, di mana setelah masa keemasan akan datang masa kegelapan yang disebut zaman Kalabendu atau zaman Kolosuro. Inilah masa di mana moralitas merosot, keadilan sulit ditegakkan, pemimpin hanya mementingkan diri sendiri, bencana alam merajalela, dan masyarakat hidup dalam kecemasan. Di tengah skenario Goro-Goro atau kekacauan, inilah Jayabaya meramalkan akan muncul seorang pemimpin yang akan membawa perubahan besar. Satrio Piningit adalah jawaban dari doa dan harapan rakyat yang menderita. Ia tidak muncul saat negara makmur sentosa, melainkan saat segalanya sudah berada di ambang kehancuran. Kemunculannya adalah penanda berakhirnya zaman Kalabendu dan dimulainya kembali zaman Kamulian atau kejayaan. 2. Definisi wahyu kepemimpinan dan Satrio. Istilah Satrio dalam konteks ini tidak hanya berarti kesatria perang saja, melainkan seorang yang memiliki watak kesatria sejati, berani, jujur, membela kebenaran, dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya. Namun, yang paling krusial adalah ia harus memiliki wahyu kepemimpinan. Wahyu ini bukanlah hasil dari pelatihan politik atau pendidikan formal semata. Ini adalah anugerah ilahiyah, semacam mandat dari Tuhan yang menjadikan seseorang memiliki karisma, wibawa, dan kemampuan luar biasa untuk menyatukan dan memimpin. Wahyu ini hanya diberikan kepada mereka yang memiliki jiwa bersih, pinandita, dan hati yang tulus. Tanpa wahyu ini, seseorang hanyalah pemimpin biasa yang kekuasaannya hanya sebatas di dunia materi. 3. Mengapa dipingit? Ujian alam semesta. Dipingit bukan berarti disembunyikan secara fisik di gua terpencil. Makna piningit lebih dalam dari itu. Ini adalah fase di mana sang satrio harus melewati berbagai ujian dan cobaan hidup yang sangat berat, laku prihatin. Ia mungkin terlahir dari keluarga sederhana, mengalami kemiskinan, difitnah,
disingkirkan, bahkan hidup dalam kesendirian. Ujian ini bertujuan untuk memurnikan jiwanya, melatih kesabaran, menguatkan mental, dan membuatnya benar-benar memahami penderitaan rakyat. Dari pengalaman inilah ia akan tumbuh menjadi pemimpin yang empatik, bijaksana, dan tidak haus akan kekuasaan. Alam semesta menyembunyikannya dari sorotan publik dan godaan dunia, sehingga saat waktunya tiba, ia muncul sebagai pemimpin yang murni tanpa cacat jiwa. Quattro bukan sosok individu biasa, tapi manifestasi harapan. Penting untuk dipahami bahwa Satrio Piningit bisa diartikan dalam dua lapis makna. Makna literal, sosok individu yang akan menjadi pemimpin besar di Nusantara. Makna simbolis, semangat perubahan yang akan muncul dari diri setiap orang yang memiliki niat luhur untuk kebaikan. Bagaimanapun, inti dari ramalan ini adalah sebuah harapan. Harapan bahwa di tengah kegelapan akan selalu ada cahaya yang muncul untuk menuntun kita kembali ke jalan kebenaran. Dan cahaya itu akan dibawa oleh seorang yang terpilih, yang telah dipingit oleh takdir untuk membawa perubahan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk seluruh sedulur dari berbagai keyakinan. Sugeng rawuh di channel Primbon Mbah Manis, cucu Mbah Sadimin, Desa Kaliwungu, Kecamatan Klirong, Kebumen, tempat berbagi ilmu leluhur Jawa yang penuh pitutur lan pangeling-eling. Mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan share agar channel ini terus istiqomah nguri-nguri budaya Jawa, agar wejangan leluhur Jawa bisa terus lestari dan berbagi manfaat. Sedulur kabeh, tuliskan kota asal panjenengan di kolom komentar. Dari Sabang sampai Merauke, kita satukan doa. Sadurunge lanjut, tulisan kota asal panjenengan di kolom komentar. Mbah doakan, sing duwe hutang mugi enggal lunas, sing lagi sakit mugi enggal pinaringan sehat, sing goek gawean mugi ketemu kerjo sing dikarepake, mugi uripe tansah kebak berkah lan kabagjan. Amin. Ciri fisik dan karakter spiritual. Sosok Satrio Pinandita Sinisihan Wahyu. Mengetahui makna Satrio Piningit baru satu langkah. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana cara kita mengenalinya? Dalam naskah-naskah kuno seperti Jangka Jayabaya dan Serat Musarar, ciri-ciri sang terpilih digambarkan secara metaforis namun memiliki esensi yang sangat dalam. Ia disebut sebagai Satrio Pinandita Sinisihan Wahyu. 1. Sosok Satrio Pinandita, perpaduan kesatria dan ulama. Ciri utama yang paling menonjol bukanlah kegagahannya dalam berperang, melainkan keseimbangan batinnya. Satria, ia memiliki ketegasan, keberanian, dan disiplin seorang prajurit. Ia tidak takut menghadapi tantangan dan tegas dalam menegakkan hukum. Pinandita, di sisi lain, ia memiliki jiwa seorang pendeta atau ulama. Ia religius, rendah hati, tidak haus pujian, dan memiliki kedalaman ilmu spiritual. Ia tidak hanya pintar memimpin strategi, tetapi juga pintar dalam menjaga hubungan dengan Sang Pencipta. Ia adalah sosok yang sudah selesai dengan urusan dunianya. Artinya, ia tidak lagi mengejar harta atau tahta untuk kepentingan pribadi. Ciri fisik yang metaforis, yatim piatu dan miskin. Dalam ramalan, sering disebutkan bahwa ia adalah sosok yang yatim piatu dan hidupnya miskin. Namun, para pakar spiritual Jawa mengartikan ini secara simbolis. Yatim piatu, artinya ia tidak memiliki sandaran kekuatan dari garis keturunan politik atau dinasti besar. Ia muncul secara murni atas kehendak alam, bukan karena titipan orang tua atau kelompok kuat. Ia hanya bersandar pada Tuhan. Miskin
bukan berarti ia pengemis, melainkan ia pernah merasakan titik terendah dalam hidup. Ia pernah mengalami penderitaan materi yang hebat, sehingga mentalnya menjadi sekuat baja dan hatinya sangat peka terhadap kesusahan rakyat kecil. 3. Tanda alam, sinisihan wahyu, didampingi cahaya. Ciri spiritual yang paling sulit dipalsukan adalah aura kepemimpinannya. Seseorang yang memegang wahyu akan memiliki daya tarik alami yang luar biasa. Orang-orang di sekitarnya akan merasa segan sekaligus nyaman tanpa tahu alasannya. Sorot mata yang tajam namun teduh. Matanya mampu melihat kebohongan, namun tatapannya menenangkan bagi mereka yang benar. Ucapan yang menjadi kenyataan, sabdo Pandito Ratu. Kata-katanya mengandung bobot. Ia tidak banyak bicara, tidak obral janji, namun apa yang ia ucapkan seringkali menjadi kenyataan atau memberikan solusi yang tak terpikirkan orang lain. Ciri keempat, laku prihatin sebagai identitas utama. Satu ciri pasti dari Satrio Piningit adalah riwayat hidupnya yang penuh dengan laku prihatin. Ia adalah orang yang sudah kenyang dihajar oleh keadaan. Sebelum ia memimpin bangsa, alam semesta sudah melatihnya dengan berbagai ujian berat, fitnah, pengkhianatan, dan kegagalan. Inilah yang membuatnya memiliki karakter yang tidak mudah goyah. Ia tidak akan kaget dengan pujian, dan tidak akan tumbang karena cacian. Memahami ciri-ciri ini penting agar kita tidak terjebak pada sosok yang hanya menjual tampang atau pencitraan. Satrio Piningit adalah sosok yang otentik. Ia tidak berusaha menjadi pemimpin, tetapi alamlah yang membentuk dan memunculkannya ke permukaan. Deretan weton sang terpilih. Siapakah wadah wahyu Satrio Piningit? Dalam ilmu titen Jawa, lahirnya seorang pemimpin besar tidak pernah lepas dari perhitungan waktu atau weton. Weton bukan sekedar ramalan nasib, melainkan peta energi yang dibawa seseorang sejak lahir. Sosok Satrio Piningit diyakini lahir pada hari-hari yang memiliki kekuatan spiritual besar, namun dengan ujian hidup yang juga luar biasa berat. Berikut ini adalah beberapa deretan weton yang secara karakteristik dianggap memiliki potensi menjadi wadah bagi wahyu Satrio Piningit. 1. Sabtu Pahing, Neptu 18, Sang Raja yang terluka. Sabtu Pahing memegang nilai tertinggi dalam hitungan Neptu, yakni 18. Orang yang lahir pada weton ini diibaratkan sebagai macan yang memiliki wibawa alami. Mereka memiliki watak lakuning geni seperti api. Namun jika sudah terasah melalui penderitaan, apinya berubah menjadi cahaya yang menerangi. Alasannya, Satrio Piningit butuh kekuatan mental tertinggi untuk memimpin Nusantara. Dan Sabtu Pahing memiliki kapasitas wadah energi yang paling besar untuk memikul beban tersebut. 2. Rabu Pon, Neptu 14, Sang Penyeimbang yang tenang. Weton Rabu Pon berada di bawah naungan rembulan. Mereka dikenal memiliki jiwa yang tenang, penuh pertimbangan, dan sangat pandai mengatur strategi tanpa banyak bicara. Alasannya, sesuai dengan sifat Piningit yang tidak suka pamer, Rabu Pon seringkali bergerak di balik layar. Mereka memiliki ketajaman batin yang kuat dan mampu menyatukan berbagai golongan yang bertikai. Ini selaras dengan tugas Satrio Piningit sebagai pemersatu bangsa. 3. Kamis Legi, Neptu 13, Sang Pinandita yang bijaksana. Kamis Legi memiliki watak lakuning lintang, seperti bintang. Mereka seringkali tampak kesepian atau merasa tidak cocok dengan lingkungannya karena pemikiran mereka yang jauh melampaui zamannya. Alasannya, mereka memiliki etos kerja dan kedisiplinan tinggi. Potensi Pinandita, sosok religius atau bijaksana, sangat kuat pada weton ini. Mereka biasanya adalah orang-orang yang sudah kenyang dihina, namun tetap teguh pada prinsip kebenaran. 4. Jumat Kliwon, Neptu 14, wadah spiritual tertinggi. Sudah bukan rahasia lagi
Jika Jumat Kliwon dianggap sebagai hari yang paling sakral, orang yang lahir pada hari ini memiliki daya tarik gaib dan spiritual yang sangat kuat. Alasannya, Satrio Piningit adalah pemimpin yang sinisihan wahyu atau didampingi kekuatan gaib. Jumat Kliwon memiliki antena batin yang paling peka untuk menerima petunjuk-petunjuk langit atau ilham guna menyelamatkan bangsa dari krisis. Catatan penting, weton hanyalah wadah. Mbah perlu tegaskan di sini, memiliki weton di atas bukan berarti otomatis menjadi Satrio Piningit. Weton hanyalah gelasnya, sedangkan wahyu adalah airnya. Air wahyu hanya akan turun ke dalam gelas yang sudah bersih melalui proses laku prihatin, tapa brata, dan kebersihan hati. Jika pemilik weton tersebut sombong atau serakah, maka wahyu itu tidak akan pernah mampir. Tanda-tanda alam, isyarat langit bahwa sang satrio sudah dekat. Muncule Satrio Piningit boten saged sakarepe dhewe. Alam semesta gadai protokol utawi kode-kode tartamtu sadurunge sosok iki muncul menyang permukaan. Ing naskah kuno, fenomena iki disebut minangka goro-goro. Alam bakal ngomong lewat bencana lan fenomena aneh minangka tondo menawi jagat niki lagi ngalami proses reresik. Coba kita waspadai, punapa tondo-tondo niki sampun wonten ing saukume kita. Nomor 1, fenomena jagat bolong lan iklim sing ora mesti. Joyoboyo nate nyebutake menawi mongso niku bakal molah malih. Udan salah mongso. Kita saged mirsani piyambak, sakniki cuaca sampun boten saged ditebak. Panas sing ngetenggeng diselingi banjir bandang. Secara metafisika, iki tondo menawi energi bumi lagi bergejolak amargi nahan beban dosa lan kerusakan sing dilakoni manungso. Alam lagi ngising-ngising utawi reresik banyu lan hawa sadurunge sang satrio teka nggawa katentreman. Nomor 2, gunung jebluk lan lindu sing kerep kedadean. Tondo sing paling cetha yaiku aktivitas gunung berapi. Ing kapercayan Jawa, gunung niku pakune bumi. Menawi gunung-gunung gede sampun wiwit watuk utawi jebluk kanthi runtutan sing aneh, niku tondo menawi kepemimpinan ing donya bakal ganti total. Satrio Piningit asring dikaitake kalian Gunung Merapi utawi Lawu minangka papan panguasane roh-roh suci Nusantara. Glo, wong ngaku-ngaku bakal kathah sanget. Sadurunge sing asli teko, sing palsu bakal muncul dhisit. Iki ujian kanggo rakyat. Bakal akeh wong sing ngaku-ngaku dadi Satrio Piningit, nggawa mukjizat palsu utawa janji-janji manis sing jebule mung kanggo golek panggung politik. Nanging naskah kuno nyebutake, sing asli ora bakal ngaku, sing ngaku-ngaku dudu sing asli. Satrio sing sejati tetep piningit, dipingit, nganti alam dewe sing masang mahkota ing sirahe liwat kahanan. Krisis moral lan ekonomi, zaman kalabendu. Tondo pungkasan yoiku kahanan menungso dewe. Wong bener dadi kleker, wong salah dadi bunga. Menawi kahanan sampun boten karu-karuan, ing ngendi bener lan luput sampun boten saged dibedakake, lan rakyat sampun ngrasa pasrah amargi kangelan ekonomi, ing mriku titik balik bakal kedadean. Nalika menungso sampun mentok namung saged nyebut asmane Gusti, ing mriku wahyu bakal tumurun menyang sosok sing terpilih. Kesimpulan, apakah Satrio Piningit itu Anda? Sesampunipun kita bedah saking naskah kuno ngantos dumateng tanda-tanda alam,
kita dumugi wonten ing satunggal pitakenan ageng. Kapan lan ing pundi sosok punika bakal jumeneng? Satrio Piningit pancen sosok ingkang dipun janjikaken dening sejarah, nanging wonten hikmah spiritual ingkang luwih jero tinimbang namung nunggu rawuhipun pemimpin besar. 1. Satrio Piningit minangka kesadaran kolektif. Wonten ing kawruh kejawen tingkat dhuwur, Satrio Piningit boten namung dipun tegesi minangka manungsa siji individu. Sosok punika ugi saged dipun tegesi minangka satriya ingkang tasih dipingit wonten ing jron batine saben manungsa Nusantara. Tegesipun, perubahan dunya boten bakal kedadosan menawi kita boten miwiti saking gugah kesatriya ingkang tasih turu wonten ing dasar manah kita piyambak. Hikmah saking laku prihatin. Kita sinau saking ciri-ciri sang satrio, bilih boten wonten kamulyan tanpa wontenipun rekoso utawi penderitaan. Menawi sakmenika panjenengan ngrasa gesangipun aurat, asring difitnah utawi nembe wonten ing titik paling ngandhap, sampun alit manah. Saged ugi punika cara alam semesta nempo panjenengan supados saged dados sosok ingkang kuat lan bijaksana kados dene sang satriya ingkang dipun pingit dening kahanan. Tugas kita sembari menunggu rawuhipun Satrio Piningit boten ateges nunggu kanthi tangan kosong utawi pasrah. Kita nggadhahi tugas ngrasik batin piyambak-piyambak. Jaga karukunan, ampun gampang perpancing fitnah lan perpecahan. Eling lan waspada, tetep waspada dhateng tondo-tondo jaman lan boten gampang kepincut kalian janji-janji palsu. Nguri-nguri budaya, amargi Satrio Piningit punika sosok ingkang bakal njunjung dhuwur jati diri bangsa, boten bakal ninggalake akar budayanipun. Penutup, cahaya di tengah kegelapan. Satrio Piningit punika simbol bilih Gusti Allah boten nate sari. Sak peteng-petenge jaman bakal tetep wonten pepadang ingkang tumurun. Punapa sosok punika bakal muncul ing taun 2026? Aturipun alam sampun cetha, gara-gara sampun tiba lan wahyu kepemimpinan sampun wiwit nggoleki wadahipun. Mugi-mugi kita sedaya kalebet tiang-tiang ingkang saged nampi pepadang punika lan saged nderek bangun Nusantara ingkang luwih mulya.